siang, perkenalkan saya Dr. Lusa Santi Haryanto, jabatan sebagai ahli pertama dokter. Saat ini saya berperan sebagai perawat di puskesmas. Perkenalkan, nama saya Dr. Oktaviani. Saya ahli pertama dokter di RSUD Cendrawasih Dobo, berperan sebagai dokter umum di puskesmas. Perkenalkan, nama saya Mila Karnila, jabatan sebagai ahli pertama perawat di RSUD Cendrawasih Dobo. Saat ini saya berperan sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Weli Kartini Jadera, jabatan ahli pertama dokter pada puskesmas Wakua, Kecamatan Ari Tengah. Saat ini saya berperan sebagai dokter spesialis kandungan RSUD Cendrawasih Dobo. Perkenalkan, nama saya Penina Dorce Karelau, jabatan perawat ahli pertama di RSUD Cendrawasih Dobo, berperan sebagai bidan. Perkenalkan, nama saya Anggun Malindir, jabatan ahli pertama perawat di RSUD Cendrawasih Dobo, peran saya sebagai kepala puskesmas. Perkenalkan, nama saya Dr. Wista Novariviali, jabatan ahli pertama dokter di Puskesmas Redi, Kecamatan Harum Selatan Utara. Saat ini berperan sebagai keluarga pasien. Perkenalkan, nama saya Dr. Putri, jabatan saya perawat ahli pertama di RSUD Cendrawasih Dobo. Saat ini saya berperan sebagai keluarga pasien. Perkenalkan, nama saya Herodia Rawatingui, jabatan ahli pertama perawat di RSUD Cendrawasih Dobo, berperan sebagai moderator. Nama saya Giri Fernando Temar, jabatan ahli pertama dokter di RSUD Cendrawasih Dobo. Di sini saya akan berperan sebagai keluarga pasien. Permisi dokter, suster tolong. Iya, bagaimana? Kenapa? Ini dia tadi pagi dia baru lahir tapi darah keluar paling banyak. Oh iya, mari. Tolong ya ibu suster. Tolong cepat. Panggil bidan. Aduh, ya sayang sabar ya. Ini ibu bidan tadi pagi dia melahirkan tapi darah masih keluar paling banyak ini. Tolong dulu Kak. Oh ya ibu, sabar ya ibu, nanti beta siapkan alat dulu sambil beta tanya ke dokter, nanti beta balik lagi ke sini ibu. Cepat Mohon ibu, bersabar. cepat ibu bidan cepat. Ya, permisi. Dokter, katong ada pasien di depan, dia melahirkan dan pendarahan, jadi bagaimana? Oh, sekarang kondisi bagaimana? Baik kan? Iya tadi su cek, cuman beberapa lama ini plasenta belum keluar, jadi bagaimana bisa dokter? Baik. Atau ngeliat ya? Atau Iya. cek dulu. Pasien yang tadi ibu sudah Malam. Kondisi bagaimana ini? Darah masih keluar dari tadi sore sampai sekarang belum stop ini dokter. Oh, ini darah yang stop. Oh Iya. dok. Perawat, tolong pasang infus ya. Langsung atau observasi dulu. Oh iya, baik dok. Langsung pasang infus lah. Nanti bidan bantu untuk VT ya. Lihat dia punya placenta ya. Dok, ini infus cairan katong kasih guyur atau? Guyur Ya, sah. baik, Kalau Dok. bisa dua-dua lain ya. Baik. kira-kira bahaya kasangnya nih dok. Oma, nanti beta mau pasang infus di ini ya. Iya. Ibu Mila ini dulu. Iya, Bu Bidan. Seperti yang tadi dokter sudah sampaikan ya. Iya, Bu Ibu, Bidan. beta mau pasang infus, permisi Bu. Baik, Ibu sama Oma bisa tolong ikut beta lah sementara ditangani oleh perawat Ibu Iya, dan nanti dia mau ama yang pergi juga ya. Dokternya beta jaga dia juga. Oke. Iya. Bagaimana beta bu anak, bahaya kasih itu dok, pendarahan dari tadi pagi, dari malam sampai pagi lain. Oh iya, Ibu tenang. Sementara katong observasi, sementara perawat ini akan tangani. Untuk tindakan-tindakan emergensi, katong akan tangani. Tapi berhubung kasusnya Ibu ini adanya plasenta yang belum keluar, oleh sebab itu bisa termasuk dalam penyakit yang kita harus tangani, tapi juga ada komplikasinya. Tidak menutup kemungkinan ada kondisi terburuk yang bakal terjadi, tapi kita usahakan yang terbaik supaya Ibu Mila juga bisa selamat. Iya dok. Nah, untuk sementara diobservasi, kita lihat kondisinya. Kalau memang tidak bisa ditangani untuk di sini, berarti kemungkinan besar kita akan rujuk. Siap dok, yang terbaik saja dok, yang penting beta pun anak selamat dok. Siap. Selamat malam. Ibu dok, bagaimana masuk Ibu? Duduk. Bagaimana Ibu Kapus? Maaf mengganggu ini. Jadi malam-malam begini ada pasien baru datang. Kebetulan kasusnya ini memang kasus yang komplikasi Ibu. Pasien Ibu hamil sudah melahirkan tapi masih perdarahan dan plasentanya belum keluar. Sudah lebih dari 10 jam.
Padahal terus kita sudah tangani dengan emergensinya, kondisi masuk cukup stabil, tapi kemungkinan besar kalau misalkan plasenta belum keluar, kemungkinan besar kita harus rujuk karena butuh tindakan pembedahan. Ya ampun, bagaimana ini Bu? Baru kondisi udah kurang bagus begini. Coba Ibu dong konsultasi dengan dokter spesialis yang di Dobo dulu. Cuaca udah kurang bagus begini, angin, ombak. Nanti coba dong konsultasi dulu sambil menunggu cuaca bagus, nanti kita siapkan transportasi lagi sama surat rujukan dokter toh. Siap. Nanti kalau misalkan ada kondisi bagaimana saya langsung hubungi Ibu. Iya, Ibu. Kapus ya. Baik, terima kasih Bu. Ya. Halo, selamat malam Dok. Maaf mengganggu. Saya Dokter Okta dari Puskesmas Rebi Dok. Mau melaporkan kasus. Kebetulan ada baru kasus datang. Pasien dengan retensio plasenta Dok. Cuma sudah lebih dari 10 jam. Perdarahan terus. Kemungkinan besar kita susah untuk melakukan manual plasenta ini Dok. Dokter bisa tolong bantu sarannya atau masukan untuk kita di sini karena mengingat kondisi tidak mungkin kita bisa kirim ke kota Dok. Selamat malam Dokter Okta. Menurut saya boleh dilakukan tindakan manual plasenta karena ini merupakan satu kasus kegawat daruratan. Jadi nanti saya pandu tindakan manual plasenta dari sini ya Dok. Yang pertama siapkan tim untuk lakukan tindakan. Yang kedua pasang infus NaCl. Yang ketiga siapkan inform konsen untuk persetujuan tindakan. Yang keempat lakukan tindakan pencegahan infeksi. Yang kelima pasang kateter. Yang keenam berikan oksitosin 1 ampul. Kemudian dilihat setelah 30 menit apabila ada kontraksi boleh dilakukan manual plasenta. Setelah plasenta keluar periksa kelengkapan plasenta, jika lengkap berikan analgesik dan antibiotik kepada pasien. Jadi kira-kira itu dari saya dulu Dok. Apabila ada yang mau ditanyakan atau yang mau dikonsulkan berkaitan dengan pasien tersebut boleh telepon ke saya kembali. Baik Dok, terima kasih. Nanti kita akan laksanakan nanti untuk konsultasi berikutnya nanti saya hubungi dokter ya Dok ya. Mohon maaf mengganggu. Terima kasih, selamat malam. Malam teman-teman. Malam Dok. Menurut arahan dari dokter spesialis, kita mau tidak mau harus usahakan untuk demi keselamatan pasien tersebut. Jadi kita usahakan untuk manual plasenta di mana kesiapan nanti alatnya tolong bidan siapkan, kemudian untuk inform konsennya tolong hubungi keluarga untuk bisa menandatangani tersebut. Untuk malam ini kita observasi dan kita persiapan untuk manual plasenta. Oke, Dok. Ya. Oke. Bapak selamat malam. Malam, Bapak Ibu Dokter. suami dari Ibu Mila? Iya. Oke. Jadi Bapak kata orang mau rencana buat tindakan di Bapak punya istri, tapi memang prosedur katong di sini adalah sebelum katong melakukan tindakan, Bapak sebagai keluarga harus perlu menandatangani persetujuan tindakan. Jadi ini hanya Bapak memberikan persetujuan untuk katong, Bapak punya keluarga mau katong lakukan tindakan kaseng. Seperti itu ya Bapak ya? Siap. Bapak mau tanya? Yang terbaik buat istri saja. Siap, Apa siap yang Bapak. Bu Dokter bikin. Siap Bapak. Oke. Nanti Bapak tulis Bapak nama, Bapak status sebagai apa di sini ya Bapak ya? Iya. Oke, nanti Bapak Oke. tanda tangan. Dibaca dulu Bapak. Iya. Oke. Oke. Selamat malam. Malam. Bapak Ibu. Dokter. Kondisi pasien sudah kita tangani, kondisi sementara stabil dan plasenta akhirnya kita berhasil keluarkan. Nah, untuk sementara karena dia sudah perdarahan banyak, jadi kita butuh observasi. Jadi untuk sementara pasien akan kita rawat dulu. Nanti dari keluarga boleh menemani atau oma mau pulang istirahat juga bisa karena kondisi sudah baik ya. Untuk sementara itu saja. Ada yang ditanyakan? Thank you banyak le Dokter atas pertolongannya. Nilai-nilai yang kami ambil dari cerita ini adalah yang pertama, melaksanakan tugas dengan baik. Dalam hal ini, dokter dan tenaga medis yang lain memaksimalkan kemampuan dan pengetahuan demi keselamatan pasien. Yang kedua, membangun komunikasi yang efektif antara tim medis dengan keluarga pasien. Dan yang ketiga, sikap yang tepat dan cepat dalam menangani pasien sehingga pasien tidak cemas dan terselamatkan.